Sebelum menonton video ini, silakan subscribe video ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebanyak Rp100.000 untuk satu pemenang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel Zona Guru, zona literasi dan informasi seputar dunia guru. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kembali di channel kesayangan kita, channel Zona Guru, zona literasi dan informasi seputar dunia guru. Nah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kembali beredar lagi berita tentang tunjangan guru itu yang akan dihapus di rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Bapak Ibu. Nah berita ini mulai muncul lagi di grup-grup Bapak Ibu guru ya, bahwa di tahun 2024 ini sertifikasi guru akan dihapus lagi ya. Nah, benarkah begitu Bapak Ibu? Kita akan bahas pada video kali ini Bapak Ibu. Nah, berita ini kami ambil dari pusat Labdik Kemdikbudristek dengan judul RUU Sisdiknas Semakin Sejahterakan Guru Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada ya, terjawab sudah ya isu-isu yang beredar selama ini di kalangan Bapak Ibu guru bahwa tunjangan guru itu akan dihapus di rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. Nah, dalam RUU itu yang sudah diajukan ke DPR sebagai program legislasi nasional atau Prokneknas yang prioritas tambahan di tahun 2022 yang lalu Bapak Ibu. Nah, ini disebutkan bahwa guru yang sudah menerima tunjangan, baik guru yang berstatus aparatur sipil negara ASN maupun yang non ASN, nah akan tetap mendapat tunjangan ya, meskipun ya, dan akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai mereka pensiun ya, sepanjang masih memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, rancangan Undang-Undang Sisdiknas itu merupakan upaya dari pemerintah agar semua guru itu bisa mendapatkan penghasilan yang layak ya, sebagai bentuk atau wujud pemerintah yang berpihak kepada guru. Nah Bapak Ibu, rancangan undang-undang itu mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru aparatur sipil negara maupun non ASN, itu akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai mereka pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan ya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Ucap Bapak Iwan Syahril ya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di tahun 2020 yang lalu Bapak Ibu ya. Nah, bahkan ada kabar yang begitu menggembirakan bagi guru non ASN yang belum memiliki sertifikat Bapak Ibu ya, dan belum menerima tunjangan. Maka di rancangan undang-undang itu juga akan mengatur bahwa guru yang sudah mengajar namun Bapak Ibu belum memiliki sertifikat pendidik itu akan segera mendapat penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi yang cukup panjang Bapak Ibu. Nah, kata Iwan Syahril, guru ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik itu akan mendapatkan penghasilan yang layak ya, sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Bapak Ibu. Maka teman-teman guru ya akan otomatis mendapat kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tanpa harus menunggu ya, dan bersabar menunggu antrian yang cukup panjang Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, menurut Iwan, selama ini untuk memperoleh sertifikasi pendidik, maka seorang guru itu harus menunggu waktu yang cukup panjang ya, sejak mulai pengajuan, kemudian pemberkasan berkas, kemudian proses PPG, dan ikut serta dalam pendidikan profesi guru dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk guru ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik, maka pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan ya,
untuk membantu semua yayasan penyelenggara pendidikan, kemudian akan memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi gurunya ya sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku Bapak Ibu. Skema ini sekaligus membuat yayasan itu punya pendidikan yang lebih berdaya dalam mengolah sumber daya manusianya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Iwan mengungkapkan bahwa sampai saat ini itu masih ada sekitar 1,6 juta pendidik yang belum memperoleh sertifikat pendidik. Dan intinya kata Pak Iwan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus memperjuangkan kesejahteraan para pendidik di Indonesia. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kabar baiknya juga ya, di rancangan Undang-Undang Sisdiknas juga memberi pengakuan kepada pendidik PAUD dan kesetaraan melalui rancangan undang-undang. Nah, satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan untuk usia 3-5 tahun itu dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal. Ya, dengan demikian pendidik di satuan pendidikan tersebut dapat diakui dan tentunya akan mendapatkan penghasilan guru ya sepanjang memenuhi persyaratan. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk pendidik di satuan pendidikan non formal penyelenggara program kesetaraan yang memenuhi persyaratan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dalam kesempatan lain Dewan Pembina PGRI Dudung Nurullah Koswara mengungkapkan bahwa adanya keresahan di kalangan guru itu berawal dari informasi bahwa rancangan Undang-Undang Sisdiknas itu utamanya pada pasal 149 poin B disebutkan bahwa itu akan menghapus Undang-Undang Guru dan Tenaga Kependidikan yang merupakan payung hukum diadakannya tunjangan guru. Nah, Bapak Ibu, di rancangan Undang-Undang Sisdiknas itu memang mengintegrasikan dan mencabut 3 undang-undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, Bapak Ibu, karena keterbatasan pengetahuan sebagian guru ya, dicabutnya Undang-Undang Guru dan Tenaga Kependidikan itu berakibat timbulnya dugaan dicabutnya tunjangan guru juga katanya. Nah, padahal Bapak Ibu, ya, pemerintah punya semangat meningkatkan martabat guru. Nah, salah satunya adalah upaya peningkatan kesejahteraan melalui penghasilan yang layak, Bapak Ibu. Nah, kita sepakat untuk bersama memuliakan guru. Kita paham ada upaya sedang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat. Kita juga mendorong akan mengawal rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini ya, jika ada kemudahan dalam afirmasi tunjangan kami menyambut baik katanya, kata Pak Dudung Bapak Ibu ya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, hal yang senada juga dikatakan oleh Ibu Neti Herawati, Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini ya. Beliau mengatakan, saya tidak melihat satupun pasal yang menyebutkan dihapuskannya tunjangan profesi guru. Dikatakan Bu Neti pada pasal 145 jelas disebutkan bahwa setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu akan tetap menerima tunjangan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Bapak Ibu. Jadi Neti menyampaikan bahwa rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang disusun dengan sungguh-sungguh itu berdasarkan basis data dan menjawab permasalahan di lapangan. Nah, salah satunya adalah pengakuan PAUD yang akan melayani anak-anak usia 3-5 tahun sebagai PAUD formal. Dengan demikian juga pengakuan kepada pendidik yang memenuhi syarat sebagai guru. Nah, saya kira ini adalah bentuk keadilan, bentuk kepatutan di mana ketika seorang guru itu memiliki kriteria kompetensi, kualifikasi, maka berhak untuk mendapatkan pengakuan tersebut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sementara itu Ki Sofar Panjaitan 2013, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta sekaligus
Panitera Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa mengungkapkan bahwa teman-teman penyelenggara pendidikan swasta itu juga menginginkan kesejahteraan antar guru, baik itu guru di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, baik yang status ASN maupun non-ASN. Ya, kami ingin bisa setara agar guru negeri dan swasta diberlakukan sebagai guru profesional. Kami yakin rancangan undang-undang sistem ini niatnya baiknya, Pak. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu Kepala Badan Standar Asesmen Kurikulum Pendidikan Pak Aditomo mengatakan bahwa pemerintah terbuka dalam menerima saran dan masukan publik ya selama ini tahap perencanaan. Kemudian pemerintah telah mengundang puluhan lembaga dan organisasi untuk memberi masukan terhadap draft versi awal dari rancangan undang-undang Sisdiknas dan naskah akademiknya. Kemudian masyarakat baik individu maupun lembaga dapat mencermati semua dokumen dan memberi masukan ya. Dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, demikian informasi ya tentang isu yang beredar di kalangan guru bahwa tahun ini sertifikasi itu akan dihapus, dan sudah dijawab oleh pemerintah bahwa itu adalah isu yang tidak bertanggung jawab dan kurang literasi ya, sehingga di tahun 2024 ini itu sertifikasi akan tetap berjalan sebagaimana undang-undang guru dan dosen. Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.